Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslia, mahasiswa Universitas Tomaka Kamamuju, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dagang. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, definisi hukum dagang, hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, perantara dalam perdagangan, jenis-jenis UKM, perlindungan konsumen, waralaba, e-commerce, hukum dagang pengangkutan, haki, dan larangan monopoli. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu definisi hukum dagang. Nah, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku antara penjual dan pembeli. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua belah pihak dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun hubungan hukum perdata dan hukum dagang itu terdapat dalam pasal 1 KUH Perdata, menyatakan bahwa hukum perdata di Indonesia berlaku bagi semua orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing dalam segala hubungan hukum yang memiliki unsur perdata. Pasal ini menegaskan bahwa hukum perdata berlaku untuk setiap individu dan entitas hukum yang terlibat dalam kegiatan hukum seperti kontrak, perjanjian, harta benda, warisan, dan tanggungan, dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan makna dari pasal ini adalah bahwa hukum perdata berlaku untuk semua orang dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata di Indonesia. Selanjutnya, perantara dalam perdagangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makelar adalah pihak perantara perdagangan yang terjual beli untuk orang lain. Lebih lanjut, Agus Sarjono menjelaskan bahwa perdagangan perantara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut. Selanjutnya kita akan membahas tentang UKM. Jadi UKM itu adalah sebutan untuk bisnis yang memiliki skala yang lebih kecil daripada perusahaan besar atau korporasi. Adapun jenis-jenis UKM, yang pertama UKM manufaktur, UKM jasa, UKM retail, UKM teknologi, UKM pertanian, UKM kreatif, UKM konstruksi, UKM pariwisata, UKM kuliner, dan UKM layanan kesehatan. Pembahasan selanjutnya yaitu perlindungan konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, dan yang kedua, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Sekarang kita akan membahas tentang waralaba. Waralaba itu adalah suatu bentuk kemitraan bisnis di mana pemilik merek atau pemilik usaha mendirikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan lainnya dengan imbalan pembayaran atau royalti. Adapun landasan hukum waralaba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Nah, selanjutnya e-commerce. Definisinya itu perdagangan online adalah proses pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. Adapun jenis-jenis transaksi online seperti beli pulsa dan kuota, bayar tagihan listrik, bayar iuran BPJS, belanja online, transfer antar bank. Dan adapun alat bukti dalam transaksi online, yang pertama riwayat transaksi akun, bukti pengiriman, bukti penerimaan barang, konfirmasi SMS, dan catatan log service. Adapun landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pengangkutan. Nah, menurut Insinyur Soekarno, hukum pengangkutan itu meliputi perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun mengenai orang. Perpindahan ini diperlukan dalam rangka mendapatkan manfaat lebih lanjut serta memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi atau pengurangan biaya. Adapun jenis-jenis pengangkutan itu ada 3. Yang pertama pengangkutan darat, yang kedua pengangkutan laut, dan yang ketiga pengangkutan udara. Pembahasan selanjutnya itu mengenai hak kekayaan intelektual. Nah,
Apa sih hak kekayaan intelektual? Jadi, hak kekayaan intelektual itu hak yang diperoleh dari perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang haki. Dan jenis-jenis haki itu yang pertama hak cipta, kemudian paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Dan kita masuk materi yang terakhir, yaitu larangan monopoli. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Adapun landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.